selamat pagi siswa kelas 4B ya. Good morning Carla. Good morning Jessica. Jessica. Good morning Carlis. Good morning Gilbert. Kenzo, Gabriel, Lionel. Senyum dong Lionel. Mana ini wajah senyumnya? Iya di pagi hari ya. Good morning Seansai. Good morning Jericho. Dan good morning Gilbert Brilliant Wonderful. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 8 Maret. Nah, saya sebelumnya sudah ada kasih ya, bahan ini di Google Classroom. Catatan 5, not 5. Ya, kelas 4. Temanya itu bunyi dan pendengaran. Nah, coba dulu sedikit aja ya. Coba dulu di poin keempat. Poin keempat, coba lihat dulu poin keempat. Yang bagian C-nya. Coba kamu tulis, kamu ganti menjadi ini sayang. Nomor 4, bagian C. Bunyi ultrasonik. Nah ini dia, yang perlu kamu ganti ultrasoniknya. Nah coba. Ini jelas ya tulisannya. Nah ini dia. Nomor 4 bagian C. Nah, sudah? Nomor 4 bagian C. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah ya, 20.000 apa? Hz dan dapat didengar oleh kelelawar. Kelelawar. Nah, udah revisi ya. Kelelawar, paus dan lumba-lumba. Ya, ultrasonik. Siapa yang sudah revisi di bagian C, nomor 4 bagian C, coba. Yang cinta warna merah ya. Ultrasonik. Catatan 5 dong. Tepat. Di nomor 4. Yang sudah ini kasih tanda warna merah ya, nomor 4 ya. Ya ajalah. Bagian C ya. Bunyi apa? Ultrasonik itu aja. Sudah? Yang sudah revisi boleh chat nih. Ini saya sudah revisi. Tulisannya ultrasonik. Ya. Sudah Dior, Herwit, Florencia, Alfiano. Kita mulai saja ya. Oke, yang baca. Mau baca nggak? Mau dong ya. Coba Jordan Joshua. Baca Jordan. 1 siswa 3 poin. Ya. Supaya bisa berganti-gantian misalnya ya. Biar nggak rebutan. Oke. Jordan. Good morning Jordan. Good morning, Miss. Oke, silakan baca ulang ya. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar telinga kita. Setiap bunyi yang kamu dengar dihasilkan dari benda yang bergetar. Bergetar. Oke, lanjut. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Oke, cukup. Gantian dengan temannya. Chelsea Natalie. Silakan nomor 4 Chelsea. 3 poin ya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi intrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz dan didengar oleh jangkrik, gajah, dan anjing. B. Bunyi audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. C. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 2.000 Hz dan dapat didengar oleh 20.000 Hz. Dan dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Getaran berfrekuensi tinggi menghasilkan
bunyi bernada tinggi, sedangkan getaran berfrekuensi rendah menghasilkan bunyi bernada rendah. Simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya disebut amplitudo. Oke, harus diingat ya, Chelsea. Michael Justin, silakan Michael. 7. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Bunyi dapat merambat melalui zat perantah medium, yaitu benda padat, cair, dan gas. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Oke, bunyi pantul yang muncul setelah bunyi aslinya selesai dikirim namanya gema. Oke, thank you Michael Justin. Selanjutnya Kenzo Gabriel. Silakan Kenzo. Kenzo. Nomor 10 Kenzo. Silakan. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. 11. Manfaat pemantulan bunyi. A. Mendeteksi keretakan logam. B. USG. C. Mengukur kedalaman laut. D. Mengalami kedudukan benda dalam laut. 12. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena bergetarnya benda lain. Karena pengaruh bergetarnya benda lain. Oke. Iya, thank you Kenzo. Selanjutnya Lionel. Silakan Lionel, nomor 13 ya. Gitar, biola, dan harpa Harpa. merupakan Gitar, biola, dan harpa. Coba ulangi dulu. gitar, biola, dan harpa merupakan contoh alat musik yang menggunakan senar sebagai sumber bunyi. 14. Bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. 15. Bagian telinga yang termasuk telinga bagian luar adalah daun telinga dan liang telinga. Iya, harus diingat ya, Lionel. Selanjutnya, Carmelin. Silakan, Carmelin. Carmelin. Ya. 16. 16 sayang. Gendang telinga. Ayo. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. 17. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. 18. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Oke, harus diingat ya, Carmelin. Selanjutnya, Jason Pierre. Silakan, Jason. Jason. Ayo dong, kalau sudah raise hand, cepat sedikit sayang, buka mikrofonnya. Miss nggak mau nunggu lama-lama. Oke, Jason nggak ada jawaban ya. Miss ganti Prinselo. Ada Prinselo? Halo? Prinselo? Mana suaranya ya? Prinselo? Halo Prinselo? Mungkin jaringan ya. Oke, baiklah. Miss cancel dulu ya Prinselo. Asmara Manurung. 18. Kuat sedikit sayang. Saraf pendengaran berfungsi. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. 19. Koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Oke. 20. Saluran Eustachius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring.
Oke, terima kasih Asmara. Selanjutnya Herwin. Silakan Herwin. Kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran disebut otosklerosis. Harus diingat ya Herwin, otosklerosis. Oke, lanjut ya. Infeksi atau peradangan pada telinga tengah disebut otitis media. Oke, lanjut. To make a sound. To make a sound, something has to vibrate. Vibrate. Oke, thank you Herwin. Selanjutnya apa ya? Jessica ada. Good morning Jessica. Good morning, Miss. Ya, silakan lanjutkan ya. 24. The bigger the vibration, The bigger the vibration, the louder the sound. Any loud or unwanted sound is called noise. Being exposed to noise pollution can lead to hearing loss. Oke, thank you Jessica. Gerald Tarigan. Oke, lanjutkan. We can hear loud noise like someone shouting from far away. Sound. Hello? Sound louder than 80 dB can lead to permanent hearing loss. Iya, thank you ya Gerald. Nah, kita sudah baca-baca bahan ujian, tapi Miss maunya yang sekali lagi baca. Karena setelah ini saya mau ada kasih game. Nah ya, Miss ada mau kasih game. Tapi berhubungan dengan catatan 5. Ya, makanya diingat dulu ya. Karena Miss mau kasih game. Ya, karena berhubungan dengan ini. Oke, coba kita ulangi sekali lagi ya. Miss mau panggil Jason here. Silakan Jason. Ayo. Jason. Jason, buka mikrofonnya Jason. Kamu nggak boleh makan ya Jason. Kamu nggak boleh makan ya. Jason. Jason nggak boleh makan belajar. Ayo silakan baca Jason. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar telinga kita. Setiap bunyi yang kamu dengar dihasilkan dari benda yang bergetar. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dalam satu detik. Berdasarkan dalam 1 detik. Jason tidak boleh makan ya Jason. Cukup 1 siswa 3 poin. Selanjutnya Excel. Yes, Miss. Poin keempat ya. 4. Berdasarkan frekuensi bunyi dibedakan menjadi A. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz dan didengar oleh cangkrik, gajah, dan anjing. B. Bunyi audisonik, yaitu bunyi dengan frekuensi antara 20 atau 20 sampai 20.000 sampai 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. C. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan
dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, ini Excel, Miss bantu Excel ingatkan ya, untuk nomor 4, bagian C, sudahkah Excel menulis ultrasonik? Sudah direvisi sedikit, ultrasonik sudah Excel? Excel. Buka dulu mikrofonnya Excel. Sudah, Miss. Oh, sudah. Jadi di sini Missnya ada 36 partisipan, muridnya yang hadir. Jadi Miss harap tolong direvisi sedikit ya. Poin keempat, bagian C yaitu bunyi ultrasonik itu ada. Masih Excel yang baca ya. Poin kelima, silakan Excel. Getaran berfrekuensi tinggi menghasilkan bunyi bernada tinggi, sedangkan getaran berfrekuensi rendah menghasilkan bunyi bernada rendah. 6. Sipangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya disebut amplitudo. Baik, terima 7. kasih Excel. Selanjutnya, Carlos. Tadi Carlos sudah angkat tangan. Carlos Ferdinand. Silakan Carlos. Bunyi dapat merambal melalui Yang zat nomor ini sayang, nomor 7. Nomor 7. kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Oke. Bunyi dapat merambat melalui zat perantara medium yaitu benda padat, cair, dan gas. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gaung adalah sebagai Sebagian bunyi pantul. Sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Lanjut masih Carlos. Lanjut sayang, manfaat pemantulan bunyi. Oke. Manfaat pemantulan bunyi mendeteksi keretakan logam. USG mengukur ke dalam laut, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Oke, cukup ya. Resonansi Cukup. Qual. Oke, lanjut Qual. Nomor 12. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Oke, perhatikan ya. Nanti kita tulis loh. Ayo, semuanya perhatikan dulu Dior. Lanjut, Qual. Gitar, biola, dan harpa merupakan contoh alat musik yang menggunakan senar sebagai sumber bunyi. Ya. Bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah. Telinga yang termasuk telinga bagian luar adalah daun telinga dan liang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran disebut otosklerosis.
Oke, cukup. Infeksi. Carla, Lisi. Ayo, Carla. 22. Infeksi atau peradangan pada telinga disebut otitis media. To make a sound, something has to vibrate. The bigger the vibration, the louder the sound. Any loud or unwanted sound is called noise. Being exposed to noise pollution can lead to hearing loss. We can hear loud noise like someone shooting from far away. Sounds louder than 80 dB can lead to permanent hearing loss. Oke, thank you Carla. Baiklah, kita games ya. Quizzing. Oke, siap-siap. Saya akan mengirim link. Ini berhubungan dengan Mark 5 ya, untuk bahan ujian. Ya, jadi nggak jauh-jauh tadi yang barusan dibaca loh sama temannya, ya. Bentar, saya akan mengirimkan dulu. Ini sudah muncul ya, games SD4. Oke, saya akan mengirim. Bentar. Untuk join, ya, jangan lama-lama ya, Nak. Ya, karena ini nggak ribet kok ya. Oke, ini sudah ada. Saya akan kirim link itu ke chat kamu. Coba semua siswa lihat dulu chatnya. Saya sudah kirim ke everyone. Ke semua siswa, everyone saya kirim. Ayo silakan join ya. Silakan join. Dan ini nggak ribet, langsung buat nama lengkap kamu ya. Jangan inisial A, A, B, B, saya nggak mau. Carla, Lisi, Swal, Kenshin, Dior, Kenzo, nah seperti itu ya. Ini sudah ada yang masuk. Nah, ini semuanya seperti ini ya. Harus nama siswa. Oke, ini 36 yang hadir. Berarti 36 dong yang join. Apabila kamu ada kendala atau menemukan masalah, tolong hubungi saya. Jadi Miss nggak nunggu-nunggu ya. Miss nggak nunggu-nunggu. Oh, Sean belum. Oke, Miss kirim ulang ya, sayang ya. Coba Sean. Sudah Miss kirim ulang, Mbak. Silakan. Join. Sudah? Belum ada masuk? Kenshin 2 kali join. Sekali aja, Nak. Ya, sekali aja. Akun yang mana? Yang pertama atau yang kedua, Kenshin? Sudah, Sean? Sudah bisa? Ini sudah semua? Ada yang belum juga ya? Yang belum join segera dong. Kalau kira-kira nggak bisa, kabarin ke Miss ya. Jadi Miss nggak nunggu lama-lama. Miss saya nggak bisa join. Ya udah nggak apa-apa ya. Jangan diam-diam aja Nak. Jangan di pertengahan game baru nanya Miss linknya mana. Nah ya. Sudah? Ayo dong, yang belum join segera join. Kalau tidak bisa kabarin Miss ya. Ini saya nggak bisa karena ini ya. Oke, siswa.
Tapi saya belum muncul di sini, sayang. Nama saya belum muncul. Coba ulangi lagi, sayang. Coba ulangi lagi, join-nya. Itu sudah mikirin. Dah. Baiklah, kita mulai saja ya. Nggak ada kabar, hanya saya saja yang kasih kabar. Selebihnya diam-diam aja. Oke, Miss anggap semuanya sudah join. Nah ya. Hanya saya yang ngasih kabar ke saya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, go. Silakan diisi ya. Hanya 13 soal. Dan ini yang barusan dibaca oleh temannya tadi. Yang sudah finish, boleh chat Miss. Ini saya sudah finish. Boleh. Tidak susah ya. Karena tadi kita sudah mereview dan mengulang kembali. Oke, Carla sudah selesai. Oke, good. Ada lagi? Lionel, Rudy, Excel, Jordan, Princelo, Carmelin, diisi ya. Sean, Carlos, Asmara, Jason. Oke, Herwit finish. Good. Satu menit lagi ya waktunya. Karena sudah banyak yang jawab loh ini. Tidak banyak soalnya, hanya 13.
Paul finish. 834 selesai ya. Gerald finish. Oke. Chelsea finish juga. Oke, Chelsea. Oke, mudah-mudah ya. Oke, Grace sudah finish. You can go, Carlos. Ryuji. Segera diselesaikan. Catherine, kenapa lama sekali, Nak? Ini waktunya sudah mau habis loh, Catherine. Halo, Catherine. Ya, Catherine, siapkan dulu. Ryuji, segera Ryuji. Carlos juga. Finish ya. Sudah 8:35 menit. Oke, finish. Nanti keburu nggak sempat waktunya ya. Siapa yang pertama? Livi. Yang kedua Squall. Yang ketiga Jordan Joshua. Oke, mau dengarkan skornya berapa hasilnya? Nah, tapi kalau ada anak-anak yang di bawah 60, jangan kecil hati ya, Nak. Ini kan cuma latihan, masih trial ya. Jadi besok-besok kamu harus fokus ya. Nah, dengarkan, saya mau sebutkan berapa skornya. Dengarin ya. Carla Livi 100, Squall 100, Jordan 92, Grace 92, Carly 92, Lois 92, Carmelin 84. Oke, dengarkan lagi ya. Kenshin 84, Princelo 84. Good job ya. Chelsea 84, Herwig 76, Gerald Tarigan 84, Kenzo Gabriel 84, Jericho 76, Jen 76, Michael Justin 76, Lionel 76, Ryuji 76, Surya Sanoto 61. Nah, ya. Kemudian Carlos 69, Asmara 69, sisanya di bawah 60. Oke, tapi tidak apa-apa sayang, ya. Yang penting kita sudah usaha. Nanti ada lagi kok ya. Kita review question ya. Pertanyaan yang muncul yang tadi adalah oke, bentar ya, ini mungkin jaringan. Oops. Oke lah, bentar ya. Kita lihat dulu soal tadi yang muncul. Kalau begini kelihatan nggak? Saya ulang ya. Oke, coba dulu yang baca apa ya? Michael Justin, coba kelihatan nggak yang seperti ini? Michael. Infeksi atau peradangan pada telinga tengah disebut
Jawabannya nggak salah. Otitis media. Yang mana? Otitis media. Iya, benar. Ya, otitis media. Good job. Selanjutnya, Miss mau panggil Prinselo. Coba Prinselo. Siapa tahu betul jawaban Prinselo. Coba, Prinselo. Coba saya. Prinselo. Hai, saya nggak muncul suaranya loh, nak. Serius, nggak muncul. Miss ganti dulu ya. Chelsea Natali. Chelsea Natali. Oke. Kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran disebut otosklerosis. Iya, betul yang hijau jawaban yang betul ya. Otosklerosis. Good job, Chelsea. Selanjutnya, Miss mau panggil lagi deh. Apa ya? Coba Miss panggil Carla Lisi. Masih ada waktu ya, 1 menit lagi. Coba Carla Lisi. Titik-titik berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Saluran Eustachius Mes. Iya, betul. Saluran Eustachius. Sekali lagi deh, Miss mau panggil Excel. Silakan Excel. Excel. Oke, Yes, Miss. baca. Berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak saraf pendengaran, Miss. Iya, betul sekali. Oke, baiklah. Kita sampai sini dulu ya belajarnya. Hari Jumat kita sambung lagi. Oke? See you and bye-bye.